Bismillahirrahmanirrahim. Tebak hari ini kita mau ngobrolin apa? Kita akan ngobrolin mengenai bagaimana menego gaji. Kita kalau bicara mengenai negosiasi, bukan hanya gaji. Ada beberapa pakem di dalam teknik negosiasi. Dalam teknik negosiasi kita harus bisa memetakan kondisi lawan dan kita harus bisa juga memetakan kondisi kita sendiri. Satu. Nah, dalam hal ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus tahu betul apa yang bisa kita tawarkan ke perusahaan itu. Mulai dari track record yang bagus, mulai dari segala kompetensi, pengetahuan, skill, nama baik, jaringan kerja, dan sebagainya. Kita harus tahu betul apa yang membuat mereka tertarik untuk meng-hire kita. Apa yang membuat mereka melihat kita berbeda dengan kandidat yang lain. Itu pertama. Yang kedua, kita harus mencari tahu juga sebelum kita di-interview atau setelah di-interview, ketika belum negosiasi, kita harus cari tahu mengenai kira-kira berapa sih biasanya posisi seperti ini dihargai. Caranya adalah kita harus spy gitu ya, tanya-tanya lah ke teman-teman yang sudah bekerja atau browsing-browsing, cari tahu lah. Nah, dalam mencari tahu ini kita harus benchmark itu posisi yang sama di industri yang sama. Artinya gini, kalau kamu pengen kerja sebagai marketing staff di sebuah perusahaan industri yang memproduksi susu kaleng misalnya. Nah, kamu benchmark dengan marketing staff di restoran, gak matching. Atau kamu benchmark dengan posisi yang kedengarannya sama, judulnya sama, tapi industrinya beda gitu. Misalnya industrinya tuh adalah industri catering atau whatever lah. Nah, kalian harus benar-benar gini. Kalau kalian itu apply ke perusahaan A, industrinya apa dulu? Oh, industrinya adalah industri logistik gitu, transportasi. Cari tahu di logistik, di perusahaan logistik kalian itu berapa sih kira-kira range gajinya. Syukur-syukur kalau dapat informasi dari teman-teman yang udah bekerja di perusahaan yang sama. Kira-kira berapa sih range gaji untuk posisi ini? Itu yang pertama kalian harus ketahui. Untuk yang baru lulus atau untuk baru pertama kali kerja, nggak ada salahnya untuk browsing berapa angka UMR atau UMK pada kota di mana kita akan bekerja. Nah, itu juga bisa menjadi patokan minimum bahwa segitulah kira-kira kebutuhan kita. Itu satu. Ketiga kita coba menggambarkan kebutuhan kita untuk bekerja dengan normal di tempat itu. Misalnya ya, selain gaji kita butuh transportasi. Berapa biaya transportasi yang kita butuhkan untuk mencapai tempat kerja kita dari rumah kita. Kemudian kita juga harus tahu kira-kira berapa makanan yang kita butuhkan di biaya makan siang yang kita butuhkan di tempat kerja tersebut. Karena mungkin kalau kita kerja di tengah kota atau di pinggir kota akan berbeda biaya makannya. Kemudian juga biaya parkir. Kita bawa mobil nggak? Kalau kita bawa motor nggak, berapa di situ? Kalau kita diterimanya di sebuah gedung perkantoran yang tinggi di Sudirman misalnya, mungkin biaya parkirnya lebih mahal daripada misalnya kita bekerja di TB Simatupang yang di kantornya kecil atau di rumahan atau gimana, akan beda. Hal-hal seperti itu juga harus kita ketahui sebelumnya. Nah, yang keempat, kita harus tahu betul, kita juga mulai menanyakan hal ini ketika diwawancara. Kita memang mungkin nggak akan tanya to the point ya, tapi kita akan mulai melihat-lihat kira-kira apa aja sih selain gaji yang diberikan. Karena yang namanya kompensasi itu nggak harus utuh gaji tunai. Kita juga harus melihat fasilitas yang mereka berikan.
misalnya kesempatan berkarir, kesempatan belajar, kesempatan dengan seseorang teladan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian juga jarak dengan kantor kita tuh dekat apa enggak, jarak dengan kendaraan umum itu dekat apa tidak, kenyamanan bekerja di kantor itu, terus gimana dengan waktu kerjanya, suasana kerjanya seperti apa. Banyak hal yang kita harus lihat, bukan hanya sekedar gaji. Dan itu namanya adalah hal-hal yang harus kita catat sebagai nantinya akan kita jadikan sebagai bahan untuk uh, tuker imbal balik atau trade off istilahnya. Nah, sekarang yang ke berapa ya? 5 apa 4? 5 lah. Yang kelima, trade off. Di dalam semua negosiasi, bukan hanya negosiasi gaji ya, kita harus tahu namanya teknik trade off. Artinya ketika mereka menawarkan gaji, kemudian kita punya ekspektasi gaji, let's say lah mereka tawarkan 4 juta, sementara dalam otak kita pengennya 6 juta. Kita sampaikan, sebenarnya saya sih pikirnya tadinya tuh saya butuhnya 6 Bu, soalnya UMR-nya saya lihat sekian dan saya harus kesini tuh jauh, terus parkirnya mahal, terus kayaknya juga makan siang, dan kayaknya saya harus datangnya harus pagi sekali, jadi saya juga selain makan siang saya butuh makan pagi, kemudian kayaknya jenis pekerjaannya agak harus membutuhkan kerja tim yang agak harus pulang larut malam, jadi mungkin butuh makan pagi siang malam gitulah. Makanya ya saya udah ngitung-ngitung, jadi saya kayaknya sih kalau saya ekspektasi sekian, boleh disampaikan. Tapi ketika mereka menawar, berarti disitulah kita harus melakukan apa yang kita sebut namanya trade off tadi. Oke Bu, saya mungkin terima di angka 4, tapi boleh nggak saya kerjanya Senin sampai Rabu aja? Gitu, contoh ya, ini contoh ya, belum tentu HRD-nya ngasih. Atau boleh nggak dengan itu saya berarti dapat lembur ya Bu, kalau misalnya kerja lebih dari 8 jam misalnya gitu. Atau bisa nggak saya dapat makan siang gratis di kantor. Nah itu namanya trade off. Atau boleh nggak saya dapat subsidi untuk bensin saya, atau bisa nggak saya dibayarin handphone saya contohnya. Itu namanya trade off. Jadi dalam uang cash mungkin kita menerima lebih sedikit dari yang kita inginkan, tapi kita bisa meminta trade off sesuatu yang mungkin kalau di total, as a total, sebenarnya kita lebih beruntung, begitu. Begitu saja ya dari saya ya, nanti saya akan bikin lagi konten-konten lain sehubungan dengan gaji. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komen, sehingga saya bisa bikin konten yang lain yang lebih mendalam dan lebih spesifik. Demikian dari saya, selamat bernegosiasi.